Baik, anak-anak sekalian, semuanya sudah mencuci tangan? Baik, sudah pakai tadi hand sanitizer-nya? Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan pada hari ini. Bagaimana? Sehat semua kan? Sehat, Baik, di pagi hari ini kita semangat dan Bapak lihat juga semuanya hadir 12 orang ya. Tidak ada yang tidak hadir hari ini ya. Baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam pertolongan Tuhan. Kita berdoa yang dipimpin oleh siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Baik, anak kami, anak Bapak dia, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau sudah menolong kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah menolong teman-teman kami dan juga Bapak Guru kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, hanya ini doa namu, doa selesai. Baik, silakan kembali ke belakang. Tepuk tangan buat teman yang sudah membawakan kita. Mudah-mudahan kita diberkati Tuhan pada hari ini karena kita sudah berdoa. Sebelum kita melanjutkan seperti biasa, mari kita bernyanyi. Ya, bernyanyi lagu nasional. Ini untuk selalu menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita, Indonesia tercinta. Ya. Siapa yang bisa membawakan kita dalam lagu? Saya, Pak. Ya, anak Bapak Cika, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, mari kita berdiri. Baik teman-teman, mari kita nyanyi Ganda Pancasila. 3, nya. Ganda Pancasila, akulah pelutungmu, Patrium masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat akhir mahun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik. Teman kamu Cika sudah membawakan kita dalam sebuah lagu nasional. Jadi tentunya kita akan lebih semangat pagi ini dalam belajarnya. Bapak ingatkan untuk kita hari ini dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus terus mengingat dan mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Jadi kedisiplinan kita juga akan membuat kita terbebas dari segala penyakit. Termasuk tadi kita sudah mencuci tangan, kita sudah mengukur suhu tubuh, kita sudah pakai hand sanitizer, kita menggunakan masker, kemudian kita menjaga jarak. Nah, baik. Pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1, kita sudah mempelajari mengenai sistem pernapasan pada hewan. Jadi, pembelajaran 1, siapa yang masih ingat kemarin apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, Dion, apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1? Nah, apa yang masih kamu ingat? Sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Alat apa yang digunakan untuk ikan bernapas, nak? Insang.
Ya, baik, tepuk tangan buat temanmu. Jadi ikan itu bernapas menggunakan insang. Betul sekali. Siapa lagi? Apa kira-kira yang sudah kita pelajari? Saya Pak. Baik, anak Bapak Mega. Pernapasan burung. Oh, pernapasan, sistem pernapasan burung. Alat apa yang digunakan burung, nak? Paru-paru. Ya, paru-paru, betul sekali. Mari kita tepuk tangan. Rupanya kalian semua masih ingat ya pembelajaran kita pada pembelajaran kita yang pertama ya. Hari ini kita akan masuk melanjutkan tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Jadi seperti halnya hewan, manusia juga butuh yang namanya bernapas. Karena bernapas itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi yang namanya makhluk hidup butuh yang namanya bernapas. Jadi kalau kita tidak bernapas, ya, itu akan membuat kita menjadi mati. Ya, jadi benda mati itu tidak bernapas, hanya makhluk hidup. Nah, sekarang mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan tujuan pembelajaran kita sesuai dengan yang Bapak tampilkan di teks di atas. Dengan menyimak penjelasan yang ditampilkan melalui PowerPoint tentang organ pernapasan, siswa mampu menjelaskan tentang organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan baik. Kedua, dengan membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia, siswa mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia dengan percaya diri. Jadi hari ini kita akan membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia nantinya. Itu terbuat dari bahan-bahan bekas yang mudah diperoleh. Ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa dengan tanggung jawab. Keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dengan percaya diri secara kritis, kooperatif, kreatif, dan komunikatif. 5. Dengan mendengarkan contoh lagu bertangga nada mayor, siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor dengan percaya diri. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama juga contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti kita bisa mengetahui ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor dan bisa kita menyanyikannya. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini di atas. Ya, ini. Menurut kalian aktivitas apa yang sedang terjadi pada gambar di samping itu yang di atas? Kegiatan apa kira-kira? Siapa yang bisa? Ya, kegiatan apa kira-kira? Anak yang sedang bernafas. Anak sedang bernafas ya. Bagaimana? Yang lain? Si Ririn benar itu? Atau bagaimana menurut kamu? Benar ya? Menurut si Leti? Benar ya, anak itu sedang bernafas ya. Jadi, apa kira-kira yang sedang masuk ke dalam hidungnya itu? O2. Apa yang sedang dikeluarkannya? CO2. Bagus sekali, CO2. Ya, semangat ya menjawabnya. Apa yang sedang dikeluarkannya? CO2. Yang sedang dihirupnya? O2. O2. Bagus. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu O2, apa itu CO2. Yang penting dulu kita itu sedang memperhatikan aktivitas anak sedang
bernapas. Betul sekali. Mari kita tepuk tangan. Kita pintar semua ya. Iya ya? Ya, bagus sekali. Baik, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa manusia juga sama seperti makhluk hidup lainnya membutuhkan yang namanya bernapas. Gunanya sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya saja kalau kita menutup hidung kita, mari anak-anak coba tutup hidung, ya, yang rapat ya, jangan sampai bernapas ya, jangan ada udara masuk. Bagaimana rasanya? Sudah buka? Bagaimana rasanya? Sakit kan? Bagaimana sakit? Sakit. Bagaimana sesak? Sesak. Bagaimana rasanya tidak enak kan? Tidak. Jadi tidak enak kalau kita tidak bernapas. Ya, jadi kalau ada gangguan saat kita bernapas itu kita akan merasa tidak enak. Ya, jadi guna bernapas ini dalam tubuh kita itu sangat penting. Silakan kita perhatikan, ya, teks yang Bapak tampilkan ini di atas. Coba salah satu yang bisa membacakan dulu. Ya, si Lofi ya, silakan baca. Apa gunanya bernapas itu bagi kehidupan kita? Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen tubuh untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Bagus sekali. Teman kamu Novi membaca dengan sempurna, dengan lancar. Mari tepuk tangan. Baik, jadi itulah gunanya kita bernapas, yaitu untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara itu mengandung yang namanya oksigen. Oksigen itu yang namanya tadi O2. Apa? O2. Yang dihirup. Kemudian oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Jadi kalau kita berhenti bernapas, tentu kita tidak akan mendapatkan udara. Kemudian kita tidak bisa mendapatkan energi dari makanan, maka kita tidak bisa juga beraktivitas, tidak bisa bergerak. Ya. Kalau orang tidak bergerak, apalagi kalau sudah lama, itu namanya orang mati, ya. Jadi kalau masih hidup kita bisa bergerak. Bagus sekali. Jadi kita sudah tahu ya. Baik, sekarang perhatikan gambar di atas, ya. Perhatikan gambar di atas. Ini mengenai organ-organ yang digunakan oleh manusia untuk bernafas, ya, yang ada di tubuh kita ini, ya. Ada juga yang nampak, ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat, yang ada di dalam tubuh kita. Ya, mari kita lihat ya, apa kira-kira ya dari A sampai G? Apa kira-kira ya? Siapa yang bisa ya? Ya, silakan, anak Bapak Diun. Yang bagian A apa? Hidung. Hidung ya. Pasti sudah membaca buku ini ya. Karena ada di dalam buku juga. Itu di halaman. Ya, nanti Bapak kasih tahu lah. Siapa tadi lagi? Yang bagian B? Saya, Pak. Faring. Faring, betul sekali. Bagian C? Laring. Bagian C laring. Bagian D? Ya. Trakea, ya, susah menyebutnya ya, trakea. Siapa lagi, nak? Yang bagian D? Ya, silakan. Bronkus, betul sekali. Yang bagian F? Ya, silakan Leti. Paru-paru. Bagian G? Apa?
Diafragma. Mari kita tepuk tangan. Ya, semangat kita semangat. Pada hari ini Bapak lihat kalian semangat ya belajarnya, dan juga bukunya sudah dibaca ya. Ya, jadi itulah dari A sampai G itu adalah organ-organ yang digunakan manusia untuk bernafas. Jadi fungsinya itu ada di dalam buku. Kalau bisa kamu perhatikan halaman 13 ya. Halaman 13 dan 14 dari nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 7. Di situ ada yang namanya penjelasan fungsi daripada organ pernapasan manusia. Nah, sekarang setelah kita memperhatikan ini di atas, silakan Bapak sekarang memberi kesempatan pada kalian membaca bukunya juga ya. Halaman berapa tadi? Halaman 13 Dan 14. Ya, bisa ya. Tapi bacanya dalam hati ya. Nah, nanti ya sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagi, di situ kita diharapkan bisa menjelaskan tentang organ pernapasan manusia, kemudian begitu juga fungsinya. Kita uraikan fungsinya. Bisa ya, Nak? Bisa. Baik, silahkan dibaca. Baik, sudah dibaca. Mari sekarang kita isi dalam LKPD kita. Kita jelaskan organ apa yang digunakan oleh manusia untuk bernapas, kemudian juga kita berikan fungsinya. Silakan dikerjakan ya, Nak. Masih semangat? Semangat. Baik. Anak, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, ini tugas individu ya, perorangan. Siapa saja yang sudah siap? Baik, silakan dulu si Topher. Ya, baik, si Topher membacakan hasil pekerjaannya. Organ pernapasan manusia dan fungsinya. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 4. Faring merupakan persimpangan antara seluruh pernapasan pada bagian depan dan seluruh pencernaan pada bagian belakang. 5. Laring atau tekak jagung terdapat di bagian belakang faring. Laring tersebut atas 9 susunan tulang rawan berpendek kotak. Nah, bagus. Ya, silakan tepuk tangan buat temanmu. Ya, kalau membaca ya, silakan turunkan maskernya nanti ya, Nak. Nah, walaupun kurang-kurang sedikit, ya. Mari Bapak lihat yang lain ya. Coba siapa yang lain? Ya, silakan Sidio. Ya, silakan. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek yang tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Faring. Faring merupakan
persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring. Laring atau tepak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut sidia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dan trakea serpus kiri dan bronkus kanan. Bronkus lius. Bronchilus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Baik, mari kita tepuk tangan buat temanmu si Dion. Mana semangatnya? Bagus sekali. Bagaimana jawaban kalian? Sudah sama? Sudah. Walaupun ada yang berat-berat menjawabnya ya, menyebutkannya seperti alveolus, ya. Apalagi tadi? Yang pertama dulu mari kita sebutkan dari awal, dari A, yaitu hidung, faring, kemudian Laring, trakea, bronkus, paru-paru, ya. diafragma. Paru-paru baru diafragma. Bagus sekali. Yang kalian sebutkan itu, yang kalian jawab itu sudah benar. Jadi untuk lebih memahami, marilah kita perhatikan. Bapak udah ada bikin video, Ini Bapak kutip dari YouTube ya. Ini dari Bapak ambil dari YouTube. Ini mengenai organ. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bagian ya, Nak. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru.
Nah, selaput itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot angkat tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi.
Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas, dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, baik, itu tadi penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia yang sudah kita bahas tadinya. Yang pertama tadi kita mengenai organ-organ pernapasan. Kemudian kita mengetahui tujuan daripada pernapasan dan kita mengetahui juga fungsi daripada organ-organ pernapasan. Tadi sudah dilanjutkan pada video itu penjelasan mengenai bagaimana proses pernapasan itu pada manusia terjadi. Tadi apa kata-kata yang sudah kita kenal tadi? Inspirasi dan ekspirasi. Ya, inspirasi. Inspirasi itu apa? Menghirup udara. Menghirup Udara. Kalau ekspirasi? Menghembuskan udara. Ya, ada tadi dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada manusia tadi itu yaitu pernapasan apa? Pernapasan dada. Pernapasan perut. Besar suara nak? Pernapasan dada. Pernapasan perut. Ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi nanti kita akan membuat model sederhana sistem pernapasan manusia, tapi nanti ya. Nah, sekarang kita setelah memperhatikan video, kita perhatikan buku. Kita perhatikan buku itu ada di halaman 14 juga. Ya. Itulah yang sedang diceritakan di atas tadi. Ya. Bapak ingin menyampaikan bahwa organ pernapasan utama pada manusia itu ada di buku yang ditampilkan terakhir itu adalah paru-paru. Itu sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan dan ada di buku juga. Ini paru-paru. Ya, paru-paru ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Itu dari A sampai I. Halaman berapa itu nak di buku? Halaman 15 ya. Jadi jangan lupa alat utama atau organ utama pernapasan manusia itu adalah Paru-paru. besar suaranya nak. Paru-paru. Nah, kenapa takut-takut menjawab? Paru. Baik. Tadi seperti yang ditampilkan di video, bagaimana proses pernapasan manusia itu terjadi sesuai dengan penjelasan yang di video. Ini Bapak tambahkan lagi melalui teks, ya. Siapa yang bisa membacakan ini melalui teks ini? Anak Bapak Cika ya, silakan maju. Ya, bacakan bagaimana proses pernapasan itu bisa terjadi. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya,
gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Bagus, tepuk tangan buat temanmu. Jadi proses pernapasan pada manusia itu seperti yang sudah dibacakan oleh temanmu tadi. Dimulai dari hidung ya, dalam masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Jadi itulah proses pernapasan, terjadinya proses pernapasan pada manusia. Sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok. Kita buat kelompok ini menjadi 4 kelompok. Karena nantinya kita akan membuat model sederhana sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan bahan bekas yang mudah didapatkan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita buat kelompok. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Jarak kita juga ada ya. Kemudian masker ya ditutup. Hanya pada saat berbicara nanti baru dibuka ya. Ya. Baik. Sebelum itu, sebelum kita membuat model sederhana pernapasan pada manusia, ya, begitu juga contoh-contoh nanti organ yang digunakan. Mari kita lihat dulu, perhatikan secara seksama video yang sudah Bapak siapkan. Di situ nanti dijelaskan bagaimana cara membuat. Ya, silakan diperhatikan ya. Ini, nampakkan nanti. Nanti kalian akan buat sendiri ya. Jadi makanya perhatikan.
kira-kira nanti setelah dibuat ya? Ya, bagaimana, sudah diperhatikan videonya? Sudah. Nah, baik. Nah, baik, setelah kita perhatikan videonya bagaimana cara membuat model sederhana sistem pernapasan manusia. Nah, seperti petunjuk dari video tadi, kita menyiapkan yang pertama tadi kita sediakan botol Bekas. apa namanya nih? Bekas. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Gunting. Kemudian apa lagi? Pisau. Kemudian Balon. ini balon yang besar ya. Kemudian Balon kecil. balon yang kecil. Kemudian Pipet. kemudian Paku. paku ya. Kemudian ini selotip atau sulaspan ya. Ya. Bapak akan bagikan tiap kelompok nantinya ini. Masing-masing kelompok nanti kita buat satu. Jadi ini nanti botol bekasnya, botol aquanya setelah dipotong seperti ini. Kemudian kita lubangi tutupnya pakai apa? Pakai paku. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan petunjuk dalam video. Bisa kita kerjakan? Bisa. Baik. Yang ini sudah sampai di mana? Belum dipotong ya aquanya. Bisa kamu potong, nak? Potonglah, nak. Dari sini. Nah, Cika bisa potong. Nah, potong ya. Jangan terlampau di sini, di sini. Kena tanganmu, tidak apa-apa, potong saja. Seperti ini memotongnya. Kenapa berat sekali memotong itu sama? Ini potong, sudah. Jadi ya. Haluskan biar tidak baru mana guntingnya tadi di kasih di situ ya. Ya, silakan. Lanjutkan, Ugu. Udah sampai di mana ini? Baru ya. Ini bakar. Aku Apa yang sudah bapak? Makanya nanti Bapak pukul kalau sudah mengerti ya. sudah aku foto-foto tadi. Bakar ini kita Dipotong di atas ini. Ini tapi kalian coba dulu. Yang satunya kenapa tidak bergerak? Dari apa? Seperti ini. Tarik di atas. Bisa.
lain sudah Nobu. Kenapa tidak dicoba? Ini mulai lanjut kamu. Lagi nih. Ada gini dulu ini. Coba ubah dulu. Coba ubah dulu. Kesini kayak ini yang masak. Nó mình chia lửa áo vào hộp phá và lửa lu cek mana? Apa lu beli sih? Oh, ya. Benar kalau dia ada. Boleh betul. Udah bisa kan? Coba. Hah? Coba. Kalau terlampau panjang ini di atas, ini bisa dipotong. Mana apa tadi? Bisa bang? Jangan tarik sekali ke bawah, nggak nampak nanti. Bisa bang? Coba be. Coba be. Iya kan bisa. Nah baik, sudah siap semuanya? Salah satu wakil dari setiap kelompok menunjukkan hasil kerjanya di depan dan menjelaskan sistem pernapasan yang sudah dibuat, model sederhana pernapasan yang sudah dibuat. Kelompok 1, silakan maju. Ini hasil kerja kami teman-teman. Besar suaramu, Bu. Ini hasil kerja kami teman-teman. Ini diafragma, paru-paru, bronkus, trakea, laring, faring, hidung. Coba nampakkan bagaimana. Jadi di saat diafragma naik, itu proses apa? Mengembuskan napas ya. Saat diafragma turun, menarik nafas. Ya bagus, tepuk tangan buat temanmu. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Yang lain memperhatikan. Dan seperti temanmu nanti menunjukkan hasil kerja kelompok. Baik teman-teman, ini hasil kerja kami. Ini diafragma, ini paru-paru, ini bronkus, Trakea, laring, faring, hidung. Dari mana prosesnya sistem pernapasan itu? Dari mana? Dari hidung ya. Dari hidung udara Masuk. Kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di saat diafragma naik itu
Itu menghembuskan napas, kemudian menarik napas di saat diafragma tuh. Coba nampakkan. Ya, berarti saat menarik napas udara masuk. Ya, bagus sekali. Ya, silahkan ke belakang. Tepuk tangan buat teman dulu. Nah, sekarang kelompok yang lain, yang C, silakan maju. Baik teman-teman ini Kasih nampak logo. Bagaimana? Ya, bagus. Tepuk tangan buat temanmu. Baik. Jadi di saat itu diafragmanya naik, artinya kita membuang nafas. Di saat diafragmanya turun, kita menarik nafas. Jadi terisi paru-paru. Jadi udara masuk dan keluar. Itu proses pernapasan manusia itu dimulai dari apa ini? Hidung, baru masuk ke faring, laring, trakea, baru masuk paru-paru, ya. Dan ini adalah yang di bawah ini adalah diafragma. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, ini nanti silakan didiskusikan seterusnya. Ini juga nanti akan kita teruskan pada pembelajaran berikutnya, nanti membahas mengenai bagaimana proses pernapasan itu, ya. Bagaimana bentuk dan jenis. Ada yang namanya pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Kemudian ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, baik. Bapak sangat senang melihat hasil kerjanya. Rupanya semua sudah memperhatikan tadi video cara membuat model sederhana sistem pernapasan. Semua kelompok sudah bekerja sama dengan baik. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membaca teks pada bacaan buku yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Sistem pernapasan pada manusia yang berjudul, yang ada di halaman 13. Halaman 13, silakan dibaca. Ini untuk melatih kelancaran membaca kita. Coba Nak Mega baca ya. Nak Mega baca dari sistem pernapasan manusia. Berdiri Bu. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia tersedia atas. Baik, terima kasih. Yang lain baca dalam hati ya, silakan diteruskan membaca. Kemudian setelah kita membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia, kita ada tugas sesuai dengan LKPD ketiga, yaitu membuat pertanyaan ya. Ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana kita telah mengetahui isi daripada bacaan tersebut. Jadi kita buat pertanyaan, kemudian kita buat jawabannya juga sesuai dengan
bacaan atau teks yang telah kita baca. Bagaimana? Sudah paham? Bagaimana, sudah mengerti? Sudah, Pak. Bagus, silakan dikerjakan. Nah baik, kita sudah mengerjakan LKPD 3, mudah-mudahan sudah siap. Jadi ini kita sudah mempelajari pada pembelajaran sebelum-sebelumnya mengenai kata tanya. Kata tanya ini untuk menanyakan sesuatu, ya, untuk menanyakan sesuatu dan diikuti dengan tanda tanya, ya. Ada beberapa kata tanya sudah Bapak jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu kapan, di mana, itu penggunaannya berbeda-beda untuk menanyakan benda, untuk menanyakan waktu, dan lain sebagainya. Bapak harap ini sudah dikerjakan. Silakan sekarang Bapak coba dari kelompok B atau kelompok 2. Silakan bacakan hasil kerja kelompokmu di tempat saja. Kata tanya, apa? Pertanyaan. 1. Apa nama organ pernapasan manusia yang terlihat? Jawaban. Organ pernapasan manusia yang terlihat adalah hidung. 2. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Baik, tepuk tangan buat temanmu. Itu sudah membacakan pertanyaan dan jawaban yang menggunakan kata. Setelah kita membuat pertanyaan dan jawaban, tentunya kita lebih mengerti, memahami informasi-informasi yang disampaikan dalam sebuah teks itu. Jadi kita bisa menemukan beberapa informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, dan jawaban juga kita dapatkan dari bacaan tersebut, sehingga bisa kita simpulkan apa informasi yang disampaikan dalam sebuah bacaan tersebut. Jadi Bapak sangat senang kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Baik, sampai sekarang sudah mengerti apa yang sudah kita pelajari? Sudah. Bagus. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, sekarang Bapak akan lanjutkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap napas dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita nantinya terengah-engah. Jadi lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, begitu pula sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Siapa yang suka menyanyi di sini? Siapa yang suka nyanyi? Saya. Baik, semuanya suka nyanyi ya. Turunkan tangan. Nah, jadi sebelum kita bernyanyi, itu harus kita tahu ya lagunya, supaya nanti kita bisa membawakan nyanyian dengan bagus. Kemudian kita harus bisa mengatur nafas. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya tangga nada diatonis mayor?
Nah, sekarang kita lihat gambar di atas penjelasan. Nah ini, yang pertama dulu tangga nada. Apa pengertian tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Adapun ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, silakan kita baca secara bersama-sama. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. 1. Bersifat riang, gembira, dan bersemangat. 2. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sama dengan C. bagus, tepuk tangan semua. Jadi itu adalah beberapa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Ini ada contoh lagu bertangga nada diatonis mayor, yaitu lagu Hari Merdeka. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Nah baik, mari kita dengarkan salah satu lagu tangga nada diatonis mayor. Mari kita dengarkan dan kita ikuti bersama ya. Semua berdiri. Kita nyanyikan. Bagaimana lagunya? Semangat. Bagaimana lagunya tadi diatonis mayor? Semangat dan gembira. Rasa khusus tahun merdeka, ditunggu hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari merdeka, bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Mari kita tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang kita sudah mengetahui ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana sifat. Kita akan mengerjakan LKPD keempat. Buka LKPD keempatnya. Tugas uraian tentang pengertian dan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Silakan dikerjakan. Nah, bagaimana, udah siap? Sudah. Baik, kalau sudah siap. Jadi sekarang Bapak akan mengumpulkan LKPD dan begitu juga evaluasi yang sudah Bapak bagi. Dan sekarang Bapak akan mengumpulkannya. Untuk seterusnya Bapak akan nilai, ya. LKPD sama evaluasi, ya. Kumpulkannya. Di sini mana? Di sini mana? Bagus, hasil kelompok dan kerja masing-masing. Nah, baik. Sekarang Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Sistem pernapasan pada manusia. Bagus, sistem pernapasan pada manusia. Apa lagi? Model sederhana. Ya, model sederhana pernapasan manusia. Apa lagi? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Bagus sekali. Apa lagi? Tangga nada diatonis mayor. Mari kita tepuk tangan.
kalian itu sudah benar. Jadi Bapak ingin tanya, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Model sederhana pernapasan manusia. Ya, senang dengan membuat model sederhana sistem pernafasan manusia. Apa juga yang belum dipahami? Sudah dipahami semua ya? Sudah. Baik, sekarang pada pertemuan berikutnya nanti mudah-mudahan lebih semangat lagi. Kita nanti pada pertemuan ketiga mempelajari mengenai tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk menjaga dan melestarikan semua yang ada di sekeliling kita. Sekarang, sebelum kita berpisah-pisah, ya, kita mengakhiri pembelajaran ini, salah seorang bisa membawakan kita dalam doa. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Baik, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memelihara kami. Amin. Bagus, tepuk tangan buat temanmu. Nah baik, nanti kalau pulang ke rumah tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa pada pertemuan berikutnya nanti harus datang lebih cepat pada esok harinya. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang semuanya anak-anak. Selamat